Assalamualaikum. Selamat sore Medan. Jumpa lagi bersama saya Lani dan Saya Tari. nah di mana kita akan mengupas 3 berita terupdate hari ini. Nah, sebelumnya nih Tar, kita tahu nih, kita udah melakukan protokol kesehatan. Iya benar Kak. Apa aja tuh, Tar? Udah cuci tangan. Terus kita udah cek suhu tubuh dan juga vaksin ya, Tar. Jadi Iya. kita izin. Dan udah pakai hand sanitizer juga ya? Udah Kak? dong tadi. Muka udah di hand sanitizer. Oh itu nggak perlu Kak. Nanti ini muka kita. Oke, jadi glowing ya. Iya, betul. Oke, langsung kita buka masker ya, Tar. Nah, biar nampak cantiknya tuh. Cun kan, Tar? Oke. Jadi nih, Tribuners, hari ini Tari pertama kali nih, Tar. Iya benar Kak. Ganti pemain kita ya, kan? Iya. Untuk berita pertama hari ini, nah, kita tahu nih, Tar. Ada beritanya tentang mengenai dampak dari PPKM darurat. Tari sendiri ngerasain nggak sih dampak PPKM darurat ini di kehidupan sehari-hari? Ya gimana ya Kak? Dampaknya ya kita nggak bisa makan di luar lagi nih Kak. Nggak bisa makan di luar? Iya. Nggak bisa jajan. Benar, makan di luar bisa, Dek. Tapi kita nggak bisa makan di tempat. Ya Iya kan? nggak bisa makan. Kita hanya bisa take away. Bener. Iya. Jadi kita nggak bisa ngilangin suntuk kita nih, Tar. Jadinya kita cuman bisa ya makan di kantor. Iya. Bahkan untuk kafe-kafe sendiri nggak bisa sama sekali. Duduk sebentar aja, nongkrong sebentar nggak bisa nih. Iya. Dan kita nggak bisa nge-mall lagi nih Kak. Bener. Nah, kita pengen tahu nih dampak dampak PPKM darurat ini sama Tribuners ada nggak sih? Boleh dong kita share-share, nanti kita bacain nih. Yang Iya. paling terbaik nih ya kita bacain ya, Tar. Oke. Oke, selain itu nih, Tar. Mm-mm. Aku juga tadi beberapa hari ini kalau misalnya kita jalan nih sebentar belanja nih, Tar. Nah, kita lihat nih jalan raya aja tuh agak sepi. Ngerasa nggak sih, Tar? Ih, sepi banget Kak. Sepi ya. Iya. Nah, ada juga nih yang selain itu, selain jalan raya, selain tempat makan, ada juga yang namanya SPBU nih yang menjadi dampaknya. Apa tuh? Nah, kita bacain ya. Sejumlah SPBU di Kota Medan tidak beroperasi melayani pengisian bahan bakar. Nah, ini ada nih supir ojek online bernama Bang Arif, seorang penarik ojek, mengaku kecewa ketika mendapat pelayanan di SPBU Kopkar 3 Jalan Sunggal Medan. Nah, kenapa nih? Dekat rumah Tari nih Kak. Di rumah Tari? Iya. Tari sendiri SPBU-nya dekat situ banyak yang tutup nggak sih? Ya banyak sih. Enggak sih Kak. Enggak tutup. Aku juga kemarin kan beberapa SPBU aku datangin. Nah, aku pikir nih, Tar, kosong bahan bakar. Ternyata tidak melayani ya. Jadi kata Bang Arif nih ya, kecewa lah. Apalagi ini kebutuhan dan aku harus berhenti narik Grab. Aduh, kasihan kali ya, Tar ya. Iya ya Kak. Jadi dampaknya jadi nggak cuman si yang pengusaha, Iya. tukang ojek, bahkan semua karyawan juga jadi dampaknya ya, Tar ya. Iya. Nah, Bang Arif juga berharap pemerintah harus memperhatikan objek yang vital dalam penerapan PPKM darurat. Rencana ini perpanjangan nih, Tar. PPKM darurat juga sekitar 6 minggu lagi ya, kalau nggak salah bakal diperpanjang nih. Petugas yang ditemui di SPBU Kopkar 3 Jalan Sunggal menyebutkan pelayanan pengisian bahan bakar akan berhenti hingga 20 Juli 2021 mendatang. Wah, kita tahu nih, Tar. Diperlama berarti ya Betul. Kak ya? Dampaknya apa? Orang bakal menimbun bahan bakar nih menurut aku nih. Aduh. Orang bahaya bakal nih, Kak, kayak gini, iya Kak. bakal banyak bahan bakar eceran sih menurut aku. Gimana menurut Tari? Ya dan nanti bakal mahal nih Kak di pinggir-pinggir jalan dijual. Bener lah, udah pasti ya kan, karena kan sampai 20 Juli loh, Tar. Gila. Nah, jadi nih pantauan Tribun Medan, sejumlah SPBU yang akan tutup nih yakni SPBU sekitar Jalan Kapten Muslim, dekat Rumah Sakit Mutiara, kemudian SPBU Jalan Batanghari. Nah, SPBU tersebut mulai tutup pukul 14.00 WIB. Berarti jam 2 siang udah tutup, Tar. Cepet Berarti ya, harus Kak, ya? pagi kita ngisinya ya. Iya. Bayangin antriannya aja. Tapi sebenarnya kalau misalnya antrian tuh panjang, itu nggak buat kerumunan nggak sih? Bakal membuat klaster baru nggak sih kira-kira? Ya akan membuat lah Kak. Karena kan ramai gitu kan. Iya, nah semestinya dibatasin jadi memancing keramaian ya kan. Bahkan bisa mancing kegaduhan ini, Tar. Iya benar. Bahkan orang kan bakal Iya. marah ya kan, Tar. Nah, kita ada live-nya Bang Arjuna nih yang bakal nginfoin gimana di lapangannya langsung nih. Halo Bang Arjuna. Halo Bang. Halo Bang. Halo Bang Arjuna. Halo Bang, Bang Arjuna. Suaranya nggak kedengaran ya, Bang? Halo. Oke, halo Bang. Selamat sore Mbak Sore. Tari dan Mbak Lani. Oke, sore Bang. Gimana Bang pantauannya di SPBU yang Abang kunjungi hari ini? Nah, dampak dari penerapan
PPKM darurat untuk objek vital. Sebenarnya ini bisa dikatakan vital ya, kemudian bahan bakar. Yang saya temui beberapa SPBU sudah tutup sejak pukul 14.00 WIB tadi siang. Nah, seperti di belakang saya ini SPBU Kopkar Nusa 3 di Jalan Tunggal sudah tutup. Jadi berdasarkan informasi yang kami gali dari petugas SPBU tadi, mereka mengatakan alasan penutupan Lebih interaktif. memang dampak dari PPKM darurat dan penutupan direncanakan hingga tanggal 20 Juli mendatang. Memang untuk berita acara secara tertulis mereka belum menunjukkan seperti itu. Tarik. Oke bang, jadi ini bang, kira-kira setelah ini kan tutupnya sampai jam 2 siang nih kan bang. Kira-kira nih bang, antriannya waktu mau buka nih kan pasti pagi udah mulai mengantri nih kan bang. Udah pasti memancing keramaian juga nih, bener nggak sih bang? Sebenarnya untuk antrian tadi memang tidak ada. Hanya saja penutupan dilakukan sejak pukul 14.00 WIB. Dan penutupan direncanakan hingga tanggal 20 untuk SPBU yang di Nusa 3 di Jalan Tunggal. Selain di SPBU Nusa 3 di Jalan Tunggal, ada juga SPBU lain yang saya temui tadi yang juga tidak melakukan pelayanan pengisian bahan bakar untuk pengendara, seperti di SPBU di Jalan Kapten Muslim dan juga di Jalan Sri Batanghari, seperti itu. Oke bang, jadi nih bang, kira-kira nih ada karena udah jam 2 tutup. Nah kira-kira ada nggak sih penjual eceran nih di sepanjang Iya, Bang. jalan pinggir-pinggiran SPBU nih bang kira-kira? Untuk penjualan eceran sebenarnya masih berjalan normal dan SPBU lain juga sebenarnya tadi juga masih beroperasi. Tapi untuk informasi yang saya peroleh tadi di sini, alasan penutupan SPBU, pemberhentian layanan SPBU di sini dikatakan karena dampak PPKM menurut mereka itu. Untuk harga gimana bang? Apa ada naik gitu bang Naik harganya nggak bang? Kalau dinaikkan ya bang untuk kesempatan gitu? Harga nggak ada perubahan Masih normal ya bang ya? normal. Jadi bang Arjuna sendiri udah isi minyak belum bang tadi bang? Sebenarnya saya tadi pengen isi minyak. Oh, Terakhir SPBU-nya Jadi- tutup dan Oke. saya cek Isi di full ya, beberapa Bang, SPBU langsung ya, juga Bang, ya? tutup, malah tutup juga. Cuman saya juga keliling tadi sore sebelum ke sini, SPBU lain masih beroperasi. Oke, aku juga tadi sih isi minyak sih bang, beroperasi sih, cuman agak sepi aja. Bang Arjuna jangan timbun minyak ya bang, mentang-mentang udah tahu jam 2 tutup Bang ya. tapi full kan tuh bang? Iya full ya bang. Oke, Pasti, terima pasti. kasih banyak informasi Bang Arjuna. Terima Jaga kasih, kesehatan Bang. bang. Terima kasih Lani dan Tari. Iya bang. Nah Dek, gimana? Pulang dari sini langsung isi full. Iya kayaknya adik harus isi minyak kak. Ada nggak sih itu Tribuners kira-kira dampaknya yang kayak gini juga di daerah sekitaran rumah teman-teman Tribuners ya? Iya. Ini gue lah. agak ngeri juga kayak gini ya kak ya sekarang ya. Iya, jadi ya mau nggak mau ya gimana, inilah resiko dari si PPKM ini kan. Semoga lah cepat berlalu ya kan Iya Dek ya. semoga. Tapi nih, ada lagi nih berita mengenai situasi pandemi COVID-19 nih. Jadi, Pak Kapolda Sumut semprot para petinggi di Kapolda nih. Polrestabes hingga jajaran Kapolsek-Kapolsek yang tidak tertibkan masyarakat di H+3 PPKM darurat di Kota Medan. Nah, katanya nih Pak Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak mengumpulkan para petinggi di Polda Sumut dan Polrestabes Medan, mulai dari direktur, wakil direktur, Kapolrestabes, Kasat hingga Kapolsek-Kapolsek di jajaran Polrestabes Medan. Nah, katanya nih panca pengumpulan para petinggi tersebut untuk mengevaluasi penerapan PPKM darurat di Kota Medan hingga hari ketiga. Ini udah hari ketiga nih berarti nih Iya. ntar ya. Udah hari ketiga nggak terasa ya kak ya? Bener, PPKM-nya. semoga nggak diperpanjang sih harapan aku gitu. Kasian sih dampaknya banyak penjual-penjual. Iya. Nah yang sebenarnya yang kalau misalnya di pinggir jalan nih ya Tarik, misalnya ya bapak-bapak martabak nih kayak Iya. aku kemarin dengar dari Instagram gitu kan. Nah sebenarnya sih yang salah itu sih bukan bapaknya gitu kan. Bapaknya sih ya cuman jualan, ya paling Oh, orang gitu. beli di tempat ya langsung pergi gitu kan. Iya. Dampaknya kan pasti
yang kena sih imbas-imbasnya gitu. Iya, macam aku pulang Kak, yang biasanya macet, ini sepi kali Kak di Sepi. jalan. Iya. Udah bisa main bola, Dek? Oh, belum bisa kalau itu Kak. Nanti tangkap polisi kita. Polisi ya, memancing kerumunan ya, Dek Iya, ya. betul. Terus yang jualan-jualan banyak yang tutup juga sih Kak. Banyak, iya. Terus aku kan ada lihat di sosial media kan. Panjang nih tarik kalau dia cerita. Sekarang servis HP bisa di pinggir jalan Betul, nih, Kak. itu Dek yang ngeri, Aduh. Dek. Kayak Tahu mana, deh yang Kak? lebih parah? Apa tuh namanya, Tribuners? Tambal online. Kayak mana tuh Kak tambal Nah, online? jadi dikasih tutorial nih ya kan, via Zoom penambal dikasih ini si yang bocor ban nih, tar tutorial cara gimana nambal yang betul. Kak, antar lagi tukang AC online. Ngembusnya nih tar untuk ini kompresornya tuh 3 tahun katanya sampai udaranya itu untuk si yang bocor ban nih. Aduh Kak, pingsan loh kita kayak gitu Kak. Pingsan, aduh, memang mau nggak mau harus mau. Ya, oh iya Kak. Bener kan tar? Kak, apalagi nih yang online kok menurut Kak nih Kak Santi? Yang online kalau makanan udah online. Iya. Yang baru ini tambal ban online, nikah online nih kayaknya yang belum nih. Nikah online dulu sempat pernah ada sih kalau nggak salah ya. Ada. Sempat aku pernah kan? tengok Iya, juga. pernah lihat kan. Pernah Nah, tuh. ini belum muncul nih sedikit-sedikit. Ada yang lebih parah tar. Nikah tapi dia di atas bus. Oh, aku udah nengok tuh Kak. Ah, ah. Aku pasti kan nengok dari TikTok ya. Iya, kita kan ada TikTok. Nah, jadi kalau menurut aku nih tar, itu dia sih kurasa dia bakal datengin tamu-tamu yang ada di listnya masing-masing tamu nih menurut. Kak, tapi bagus juga sih Kak. Penghematan. Tapi Cuma habis 30 bahan bakar orang. tar. Oh iya juga sih Kak. Tapi kan hemat Kak. Biasanya 10.000. Nah, kalau misalnya yang lain nih biasanya Undangannya kan? undangan datang ke tempat si yang nikah. Iya. Nah, ini terbalik. Yang nikah datangi yang ada di drive list thru. nih. Iya, jadi orang tuh Oke. datang, saya nikah gitu kan. Oh gitu. Jadi ngutip amplop ya Kak ya? Ngutip amplop. Oh hemat. Terus Hemat. ngasih nasi bungkus. Kayaknya enggak sih. Oh jadi nasi apa? Nasi kotak, jangan Oh, iya. bungkus deh ya. Oke. Nanti kira kita mau demo. Oke. Oke, lanjut Oke, nih. lanjut, Kak. Jadi dengan nada tegas nih Pak Panca mengubutkan bahwa tugas kepolisian bukan hanya melakukan penyekatan saja nih Tar. Jadi mereka menjadi ujung tombak penanganan PPKM darurat di Kota Medan. Aduh, kasihan bapak-bapak polisi sebenarnya ya. Iya. Mereka jadi harus kerja Lelah ekstra, iya. Jadi kerja ya mau nggak mau ya gara-gara tentang penyekatan ini sih gitu. Terima kasih Bapak Polisi ya. Terima kasih Pak Polisi. Yang muda-muda nggak? Oke, kok itu jangan dulu Kak. Oh jangan dulu, oke. Nah jadi nih Tar, Pak Irjen juga mengucapkan menegaskan mulai besok Kamis tanggal 15 bulan 7 2001, nih catat nih ya Tribuners, pihak petugas sudah bisa melakukan tindakan kepada warga yang melanggar PPKM darurat. Aduh, berarti udah bakal ada sanksi teguran fisik hingga pemidanaan di sidang tempat. Aduh ini sebenarnya Tar, menurutmu nih Tar, kita bakalan pakai helm, nggak boleh keluar rumah atau nggak ada SIM, pilih mana? Maksudnya gimana nih Kak? Nah. Pakai helm? Lebih pilih mana nih? Ini kan bakal ada sanksi teguran fisik hingga pemidanaan di sidang tempat. Nah menurut Tari, lebih pilih mana? Nggak punya SIM, nggak keluar rumah, atau apa tuh satu lagi tadi lupa aku Tar. Apa Kak? Kan Kakak segitu deh, suka lupa kan? Itulah. Jadi pokoknya Tribuners tetap aja di rumah. Kakak yang bener dong yang ngomong Iya, Kak. oke, maafkan. Jadi Tribuners tetap di rumah, ikutin aja aturan yang ada Iya, ya. betul. Jangan melak-melak ya. Jangan Bahaya malah, di luar. Oke, nanti supaya bisa ya mudah-mudahan akhir tahun kita udah bisa nge-mall ya Tar. Iya betul Kak. Karena uang kita belum habis-habis kan Iya, Kak. gaji 2 tahun Aduh, lalu masih biasanya ada, kita bingung nih nongkrong, mau ngabiskan ya kemana kan? bener. Nggak pulang-pulang. Ntar Iya. lagi teleponin suami kan. Iya. Oke. Kita juga tetap bacain ya untuk Tribuners yang kira-kira apa sih dampak PPKM bagi kalian ini. Jangan lupa Tar kita bacain ya di Oke. akhir ini nanti. Oke, nanti kita bacain Kak. Oke, selanjutnya ini apa nih Tar, berita kedua nih? Waduh, kayaknya beritanya ini berita duka dan sangat miris kayaknya ya Kak. Aku sedih gitu mau bacainnya Kak. Kenapa Tar kira-kira nih? Oke, aku bacain ya Kak. Boleh. Apa nih? Nah, sebelum Tari bacain ini, kita Oke. saksikan dulu cuplikan video ini ya. Oke Kak. Untuk esensial 50% selama pemberlakuan PPKM darurat. Yang kedua, yang kritikal itu bekerja 100%. Ya, bekerja 100%. Masalahnya pemahaman Anda semuanya, kita semuanya harus bulat. Siapakah yang esensial,
siapakah yang kritikal. Makanya saya suruh bikin itu paneng, berdiri kau bikin. Kau jangan cuma digantung begitu saja, baca baik-baik itu. Apalagi anggota di lapangan harus tahu tuh. Sudah dijelaskan di situ semuanya. Rumah sakit, kritikal, ya, semuanya, ya, esensial itu bank, ya. Lebih dari itu, di luar esensial dan kritikal, itu tidak boleh melaksanakan kegiatan. Awak bukan orang Medan, gak hafal awak jalan di sini. Tapi kau jangan bilang saya bukan orang Medan ya. Saya bukan anak Medan, ya. Kapolsek, jelas ini. Ini Kapolsek siapa nih? Dengan Pak Wali Kota, 3 hari saya disepakati kita sosialisasi. Bukan berarti sosialisasi tidak kau tertibkan. Sosialisasi kayak tadi Bapak Joko Tambalban, Pak, Bapak bukan esensial. Saya minta Bapak habis ini tutup. Oke, jadi itu tadi sedikit cuplikan dari Pak Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak ya, Tar ya. Iya, Kak. Jadi Bapak itu menegaskan bahwa dia tidak menutup. Jadi sosialisasi itu dia bukan maksudnya menutup, tapi kita menegaskan supaya tidak terjadi kerumunan. Iya, kerumunan ya, Kak ya. Biar jangan ada menimbulkan keramaian. Benar, gitu mencegah kan. sih lebih Mencegah. bagus. Nah, jadi untuk Tribuners ya kalau misalnya itu aturan dari pemerintah ya udah kita ikutin aja dulu, karena kan itu untuk kebaikan kita juga gitu sih ya. Semoga kita harapan kita ke depan Amin. cepat selesai COVID ini ya, Iya, Tar ya. amin. Oke. Nah, tadi ada berita kedua nih, Tar. Kira-kira tentang apa nih, Tar? Oke, Kak, berita keduanya adalah temuan bayi laki-laki di bawah jembatan Sungai Deli, tepatnya di belakang Mall Deli Park. Aduh, Kak, ya ampun. sedih kali ya, Kak ya. Aku mau lanjutinnya kayaknya aduh teringat anak di rumah gitu, Kak. Lanjutin, Tar, Oh biar iya, Tribuners oke. tahu nih. Jadi amatan dari Tribun Medan, bayi tersebut telah ditutupi koran dan petugas TNI. Polisi telah mengevakuasi bayi bersama warga setempat. Aduh. Terlihat bayi tersebut sudah dalam kondisi tegang dan seluruhnya telah pucat. Aduh, Kak, berarti sedih udah ya, Kak, mungkin ya? udah berhari atau gimana ya, Kak, Tar? gimana kayak perasaan Kak kalau nengok kayak gitu kan? Nah, kalau aku sih, menurut aku siapa sih yang tega buang bayi gitu? Dimana kita tahu ya pasti ada beberapa pasutri gitu pengen punya anak, Iya, gitu ya, udah nunggu kelahiran. Tega ya, Kak, Ini ya? tega gitu. Cocoknya diapain nih, Tar? Ya ampun, Kak, kalau aku nggak tahu lagi mau bilang kayak mana. Pokoknya masuk penjara udah gitu deh. Aduh, sadis, kita siksa dulu, Tari. Ih, janganlah, Kak. Nanti kita yang disiksa deh. Bener. Nah, lanjut nih, Tar. Kira-kira nih. Saksi mata Abdul Hajiz warga Gaharu menjelaskan bahwa dirinya tadi siang sedang memancing saat warga membawa bayi tersebut. Bayi tersebut sudah ditemukan dari belakang kantor wali kota Medan dan dibawa oleh warga hingga ke jembatan Sungai Deli. Aduh, Kakak jadi sering lewat situ nggak, Kak? aku sering setiap hari pun Tari pulang balik. Misalnya kerja nih kan, kita kan lagi WFH juga nih kan. Nah, jadi aku nggak tahu sih berita ini, baru tahu nih, Tar. Aku juga baru baca nih, Kak. Ya ampun. Iya. Tapi udah miris gitu ya kan, Kak, benar. dengarnya. Ya ampun, tega kali gitu kan. Jadi kita ini aja sih ya, kita cari tahu dulu lah ya gimana ini ya. Kita saksikan dulu video berikut Oke, ini ya. Kak, kita saksikan videonya. Check it out. Nih pelakunya nih. Nih pelakunya. Tinggal di mana? Dia mau kata apa? Ini mobilnya. Mana tangkap ya? Mana tangkap ya? Nih pelakunya nih. Nih pelakunya. Tinggal di mana? Dia mau kata apa?
Ini mobilnya. Jangan tangkap ya? Mana tangkap ya? Waduh, Tar. Iya kak nengoknya gimana tadi kak? Tega ya kak dia tadi ya? Iya, kayaknya masih muda sih, Tar ya. Kak tapi baju tadi sama kayak warna aku kak. Kok jadi aku agak Jangan-jangan enggak dong kak. Ya enggak lah. Aduh, ngeri banget ya, sepasang kekasih loh. Aduh. Tega ya kak membuangnya kan. Tapi masih muda kayaknya ya kak tadi ya. Masih muda, cuman nggak semuda kita, Tar. Oh iya, jadi kita udah tua kak? Enggak lah kak. Masih 20 tahun loh kita. Kak. Oke. Nah, jadi ini kita bakal dengerin langsung live reporter Bang Victory. Kita Halo, langsung Bang Victory. karena Bang Victory langsung di tempat nih. Oh iya. Halo, Bang. Halo abang ganteng. Sapa dulu dong, Tribuners dah, Bang. Bang, gak dengeran Bang Halo, suaranya? Bang. Halo Bang Victory. Halo, selamat sore. Halo sore Bang. Ya, selamat sore Tribuners. Oke, Bang, boleh Bang dilaporkan gimana situasi di lapangan atau gimana tentang pemberitaan yang si adik bayinya ditemukan nih? Ya, Monggo, jadi tadi sore sekitar pukul 5, saya langsung mendatangi ke lokasi, tepatnya di bawah jembatan Sungai Deli di belakang Mall Deli Park. Jadi ditemukan seorang bayi yang diperkirakan baru saja dilahirkan karena masih ada kulit ari di pusarnya dan juga di kemaluannya itu masih ada bentuk seperti daging yang menandakan bahwa itu bayi memang baru dilahirkan. Amatan saya langsung di lokasi, bayi tersebut dengan kondisi sudah memutih, dia sudah menggembung, badannya sudah mulai membesar. Jadi awalnya seorang pemancing melihat, Abdul Aziz melihat ada warga yang sudah membawa bayi tersebut dari arah belakang kantor wali kota Medan. Jadi sungai itu, jadi si bayi tersebut sudah dibuang jauh sebelumnya dari sungai jembatan tersebut. Jadi di bawah hanyut oleh para warga. Kan ada warga-warga yang suka menghanyut itu, cari-cari barang di sungai tersebut. Jadi ditemukan dan dibawa hingga berhenti. Para warga ini berhenti di tepat di bawah jembatan dari Sungai Deli tersebut, tepatnya di belakang Mall Deli Park. Dan pada saat itu dia melihat bahwa bayi tersebut sudah dalam keadaan meninggal, sudah tewas, dan pihak kepolisian serta Babin Kamtibmas dari TNI juga sudah datang untuk mengevakuasi bayi tersebut. Oke Bang Victory ini. Bang, kira-kira apa sih Bang motifnya orang tuh ngebuang bayi gitu Bang? Kenapa nggak di apa gitu ya, ampun. Ya, jadi dugaan hingga saat ini bayi tersebut adalah bayi dari hubungan gelap dari pasangan, karena masih menunggu juga kepastian dari pihak kepolisian untuk mengidentifikasi, untuk mencari orang tua dari bayi tersebut, apakah memang bayi tersebut adalah hubungan gelap atau memang hanyut. Namun untuk kemungkinan hanyut sangat kecil karena memang bayi tersebut masih dalam kondisi ari-ari dari pusatnya masih ada, artinya memang bayi tersebut dilahirkan, baru saja dilahirkan. Oh gitu. Jadi Bang, tindak lanjutnya kepada si sepasang kekasih dan atau sejoli ini Bang, gimana Bang? Baik, untuk orang tua dari korban sendiri belum ditemukan sampai saat ini karena bayi baru ditemukan. Mungkin pada selanjutnya pihak kepolisian akan melakukan olah TKP dan mencari orang tua dari bayi tersebut. Untuk tindak hukumnya nanti akan disampaikan oleh pihak kepolisian Polsek Medan Barat, seperti itu. Oke, semoga dikasih tindakan tegas ya benar. Taria. Semoga langsung dipenjarakan Iya, lah kok bisa menghilangkan seperti itu ya, nyawa Kak. orang lain ya kan Bang Iya. ya. Oke, makasih banyak Bang Victoria Bang buat Makasih, laporannya Bang. Baik, selamat sore kakak. Oke, sehat selalu Bang Vic. Sehat-sehat ya Siap. bang. Oke. Nah, jadi dia aduh sedih kali ya. Iya, apalagi tuh mesti bayi Iya, gitu ya mesti kak bayi. ya. Kalau misalnya kayak pelakor gitu nggak apa-apa gitu menurut aku sih. Aduh, kok bahas-bahas pelakor sih kak, memancing kegosipan ya Oh, namanya kak. enggak. Aduh, lagi Karena- ngomong gosip gitu Karena kak. sebenarnya Tar itu berkaitan dengan berita ketiga kita ini. Oke. Setelah tadi kita Kok gitu tentang apa ya, agak Kak, ya? tegang ya, Hah? terus tentang duka cita. Jadi nggak sabar kok bahas-bahas pelakor gini kak. Apa tuh kira-kira Tar? Aduh, Apa tuh? coba kak aja deh yang Ih, bacain. jangan lah, masa aku baca terus sih.
Siapa sih yang nggak kenal dengan pengacara kondang dan populer Pak Hotman Paris? Aduh. Siapa Ini tuh, Kak? kita hati-hati tar, takut Aku ya nanti kenal kita di nggak sih, DM Kak? nih langsung Yang mana, pada. Kak? Oh, yang emasnya banyak itu, Kak? Yang selalu gini tuh. Oh, mentereng gini ya, Kak Mentereng. ya. Aduh, aku mau minta satu, Kak. Ini. Apanya itu dimintain? Lamborghini? Cincinnya. Oh enggak. Cincinnya aja, Oke kan satu oke. M. Oke, apa nih berita tentang Pak Hotman nih? Langsung baca tar. Oke. Hotman Paris Hutapea atau disapa Hotman Paris selama ini memang dikenal sebagai sosok pengacara kondang. Bahkan saking kondangnya, Hotman Paris sampai berhasil mengumpulkan kekayaan yang melimpah. Itu udah jelas, kelihatan ya. Iya. Bapak ini Mobilnya sering gitu banyak ya, Kak, ya. mentereng. Bajunya branded. Dari atas sampai Sepatunya, bawah. Kak. Sepatunya ada duri-durinya itu, Kak. Kakak nggak takut? Takut. Tapi Nanti takutnya mahal loh, kempes Kak. langsung. Apalagi tuh tar? Meski begitu, Hotman ternyata juga memiliki perangai, yakni kerap bertindak genit dengan wanita dan mengaku pernah memacari artis. Siapa ya artis itu ya, Kak ya? Siapa nih kira-kira artisnya nih? Aduh, aku cuma tahu satu, Kak. Mariam Bellina kalau nggak salah kemarin. Aku juga taunya si Mariam Bellina sih. Terus siapa lagi ya, Kak ya? Kalau yang lain-lain sih kayaknya kurang lah kita. Kurang tahu sih ya. Nah, Kak yang muda-muda banyak, Kak, yang cantik. mudah-mudah. Tapi lebih cantik dari kakak lah kayaknya ya. Makasih deh. Oh iya. Oke, Kak, lanjut, Kak. Oke, salah satu yang menjadi sorotan ialah Hotman Paris diketahui menjalin hubungan dengan aktris senior Mariam Bellina. Tadi barusan kita bahas Oh nih, iya. Dek. Bener kan? Ya ampun, Kak. Emang Jadi kisah cinta keduanya nih Tar bahkan sempat menggegerkan publik karena saat itu status Hotman masih sebagai suami dari Ibu Agustin Marbun. Waduh, jadi gimana nih Tar kalau Tari nih jadi istrinya, jadi ibu si Agustin kayak mana? kalau aku, Kak, aku beli emas banyak-banyak, Kak. Terus? Terus aku jalan macam Hotman Paris itu, beli Lamborghini. Tapi mau nggak kalau suaminya seandainya? Ya nggak mau juga sih. Nah kalau itu gimana? Kak. Gimana siasatinnya gitu? Si Tari dikasih nih materi banyak-banyak, mau dikasih apa aja boleh, tapi dia deket sama perempuan lain. Kayak mana? Aku duit mau, Kak, duit kan. Iya. Tapi kalau yang Kita kayak nggak gitu- munafik. Iya. Nggak munafik. Namanya perempuan ya kan. Oh, jelas. Apalagi kalau belanja, aduh. Gitu kan. Tapi kalau yang namanya diselingkuhi, Kak, aduh. Gimana? Kayaknya nyesek gitu sampai ke Istri yang tersakiti, oh iya. Nanti jadi ku menangis. ku menangis. Oke. Tapi langsung ku tertawa setelah dikasih duit ya. Kalau dikasih duit tertawa gitu ya kan. Tapi kalau dia jalan lagi, berlian. ku menangis lagi. Iya, apalagi kalau dikasih berlian ya kan, Kak. Aduh, buset. Nah, seperti kita tahu nih, meski begitu sang istri Sa tampak tabah dan tak pernah sekalipun meninggalkan Hotman Paris. Setia ya, Kak ya. Setia. Kepanjangan setia apa sih, Tar? Oh, itu enggak, setiap tikungan ada. Setiap tikungan ada. Berarti kayak Hotman dong, Kak, nggak setia. Oh, ya juga. Tapi kalau misalnya materi dikasih setiap bulan, boleh? Enggak deh, Kak. Bagus aku kayak gini kalau aja, aku apa gini adanya. Kalau aku Tar, gak apa-apa dia mau selingkuh apa-apa, tapi semua harta atas nama aku. Gimana? Cocok? Yakin Kakak kayak gitu, Kak? Iya, kembali lagi. Agak deg-deg ya, maaf ya suami di rumah. Iya. Enggak. Jangan bahas-bahas selingkuh, Kak, bahaya, Kak. Banyak pelakor soalnya, Kak, di luar, Kak. Nanti suami kita aduh. Baik pelakor. Zaman sekarang. Nggak kenal namanya COVID dia tuh. Dia nggak takut COVID ya, Kak ya? Yang paling yang apa ya, lebih ngeri daripada COVID itu sebenarnya yang ini nih. Pelakor. Yang jenisnya ini nih. Apa tuh, Tar? Pelakor, Kak. Pelakor. tidak menggerogoti jiwa suami, juga menggerogoti jiwa anak-anak. Tapi kita bukan bahas pelakor, Tar. Kita bahas tentang si Hotman Paris ini benar. nih. Nah, jadi semenjak menikah pada tahun 1989, mesti mengetahui tabiat suaminya yang kerap genit dengan wanita cantik. Ibu Agustin ini tak pernah mengeluh, Tar. Iya, betul. Nah, pokoknya tabah kali ya. Iya. Nah, ya meski terkadang sakit hati tak bisa disembunyikan, memang Bu Agustin ini percaya Hotman Paris tak akan begitu saja meninggalkannya. Iya. Berarti dia percaya, Setia ya kan, Kak? setia, Baik. walaupun dia sering bermain dengan perempuan lain, sering jalan dengan perempuan lain, pamer dengan perempuan lain, tapi mungkin hatinya siapa tahu ya Iya, kan. betul. Dia tetap sayang sama yang di rumah gitu. Tetap ya. sayang. Nggak di rumah juga, mungkin dari jalan-jalan. Ya. Lagi keluar negeri gitu ya, Kak Iya ya? bener lah. Tapi nggak boleh. Kak, kita minta ikut ya, Kak, yuk. Kayak jalan-jalan yuk. Pak Hotman,
tolong hubungin kami. Iya Pak, ke admin Tribun Medan juga boleh Pak. Iya, mana tahu nih Pak, kita kebagian. Heeh. Apa cincin aja pun jadi lah, Tar. Kalau nggak tukang angkat kertas aja ada. Jangan jadi tukang angkat tas, Tar. Jadi tukang pegang kuncinya aja. Iya. Kunci Lamborghini ya Kak ya. Oke, jadi sebagai balasan atas kesabaran sang istri nih, Tar, Pak Hotman pun mengaku tak akan pernah meninggalkan Pak Bu Agustin nih. Jadi nggak tanggung-tanggung nih. Pak Hotman bahkan mengatasnamakan harta kekayaan miliknya untuk sang istri. Betul kan tebakanku, Ya Tar? ampun. Jadi benar ternyata ya semua tuh diatasnamakan istri. Kak kayak mana ya kayaknya Hotman Paris itu Kak? Aduh, jangan tanya lah, Tar. Aku juga nggak tahu sebenarnya. Oh begitu ya. Iya. Kita cuma nengok dari Instagram ya Iya, Kak kita ya? lihat dari Instagram viralnya dia. Kakak ngikutin dia nggak Kak? Ngikutin. Kalau aku ngikutin Kak, karena Ngikutin? kan aku kan Heeh. kepo gitu kan Kak. Kepo ya, pengen Kepo. tahu ya gimana. Karena dia selalu viral gitu ya. Apa yang dilakukannya gitu kan? Kak, tapi Hotman Paris tuh baik loh, sering nolong-nolong orang. Nggak ya sakit? Kan? Iya, memang maksudnya kan Dia selalu memberikan solusi iya, nih benar. untuk misalnya membantu Heeh. gitu ya Kak. Di Kopi Joni ya kalau nggak Iya, salah betul. namanya. Free lagi Kak. Iya, tanpa benar. bayaran kan. Memang ya namanya rezeki memang sudah diatur ya kan, Kak, Tar? kita berarti bisa minta tolong Kak ke sana. Mau ngapain dia ke sana? Ya minta duit. Gimana sih? Kakak cuma tahu aja, kita kan butuh dengan gini Kak. Benar. Biar beli berlian satu aja. Beli berlian. Pak Horman sekali lagi. Jangan lupa Pak, Iya. ke admin Tribun Medan. Benar. Oke, lanjut nih Tar, lanjut nih ya. Oke, di Kelapa Gading ini ruko saya atas nama istri. Jadi memang istri nih dominan katanya. Bahkan dia mengontrol semua harta saya. Bu Agustin luar biasa, Tar. Pinter Ibu itu ya Kak. Kak, kita harus belajar dari Bu Agustin. Oke. Iya kan? Iya, tadi agak-agak Berapa SK? sadis ya. Iya. Agak ngeri ya. Jadi Pak Horman juga percaya nih sang istri sudah mengetahui isi hati terdalamnya. Istri saya sudah pengertian. Ia tidak berpikir tidak akan kemana-mana nih pasti saya nih. Hatinya tetap ke Bu Agustin, tidak yang lain. Jangan-jangan Kak, di hatinya cuman ada nama Bu Agustin gitu ya. Iya, kalau kemana-mana dia lihat memang ya gimana ya, kita sebagai perempuan juga pasti yang namanya daun pasti layu. Apa maksudnya Kak? Adek kurang paham sampai situ namanya daun. Emang kalau namanya daun ya layu lah Kak. Iya, maksudnya pasti ada daun yang baru yang lebih segar pasti dilihat begitu. gitu. Tapi ingat para laki-laki ya, kalau misalnya suami atau suami aja ya, jangan pacar ya. Iya. Kalau suami ada apa-apa nih, yang pertama kali nih membackup kamu tuh siapa kalau nggak bukan istri? Ya iyalah, kalau dia sakit siapa yang ngurus Kak? Memang di luar sana banyak nih cewek-cewek cantik, banyak lebih seger. Nah katanya aku nonton di TikTok nih Tar. Iya Kak. Suami pandai mencari uang, istri pandai mencari uang diselingkuhin. Iya. Istri tidak pandai berdandan diselingkuhin. Aduh. Apalagi tidak kedua-duanya nih Tar. Jadi sebenarnya apa sih maunya? Ya kalau itu tanya sama kakinya aja ya Kak. Adek juga nggak tahu. Tapi kalau kita yang bermakeup Kak, berdandan, dikomplain mau kemana mah? Jadi kalau bisa tuh kalau lagi ngepel berdandan dulu kita Iya Tar. betul itu Kak. Pakai baju kebaya gitu ya, sambil ngepel gitu ya Tar. Mau nyuci kamar mandi Pakai celak gitu pakai ya, Kak? celak iya. Iya betul juga. Aduh, pokoknya ya untuk Tribuners ya tetap setia lah. Cukup satu wanita, cukup satu laki-laki. Iya benar, setia. Setia. Bukan setiap tikungan ada. Oke. Jangan sampai ya Tar. Oke, lanjut Kak. Oke. Kita bakal ada video nih Tar tentang Dari mana tuh Kak? Kita lihat dulu. Penasaran? Penasaran banget. Oke, kita lihat Tribuners. Kelepek. Kelompok. Oh, gaya Batak, gaya Sunda. Sudah. Begitu saya tahu bahwa yang jadi tamu saya di Hotman Pariso adalah yang secantik ini, saya langsung tukar sepatu yang paling mahal hari ini dia nih. Ini kelepek juga nih. Tidak? Kamu tingginya berapa sih? 170. 170. And this is pure putih. Ya. Katanya aku ganteng, tapi kayaknya lebih kerenan dia deh. Ya. Dia tuh seksinya itu. Angel. Kita akan tampil di Transmedia. Ya, dia perhatikannya berlian. Waduh, wanita. As long as boleh dong, tidak harus single kan? Enggak. Oke, nonton di Hotman Pariso tiap Rabu Kamis jam 21 iNews TV.
Hah? Ini tamu Hotman Paris kok tato semua? Hah? Apakah dia wanita? After the question. She's beautiful. What she is? After my question, that's why. The flower. There is something, that's why I'm asking you. Hah? Katanya dia cantik. The flower. Yes. Is she a woman or not? Apakah dia wanita? The flower. Yes. Lovely lady. The reason why I took here to get you to see us, the pistol like that. Get it? Fine. Yeah, but she's beautiful. What do you call that? She has a meeting. Yeah. Actually, you don't go out. Oke, akhirnya aku terima kenyataan. She's not my destiny. Kenapa kak? Lucu aja. Katanya kan nih, Pak Hotman ini dekatnya sama cowok-cowok cantik. Emang iya sih kak, tadi aku lihat yang cantik semua. Aku iri, Yang terakhir Kak. tadi tahu nggak? Itu paling cantik ya kak. Paling cantik ya. Iya. Paling seksi, bahenol. Siapa lagi kalau bukan? Milen Cirus. Milen Cirus ya? Apa sih namanya? Milen Cyrus kurasa. Iya, ikan aku bahasa Indonesia kan, Kak. Namanya bahasa Indonesia kali ya kan. Pokoknya Pak Hotman jangan sampai lari ya Pak ya. Iya. Hati-hati Pak. Harus tahu juga lah yang laki-laki perempuan. Maaf. Oke, Tar. Kak aku agak ngantuk sih. Kenapa? Kayaknya butuh kopi gitu. Di mana ya kak yang enak gitu kopinya? Nah, aku punya solusinya nih. Di mana tuh kak? Kalau bukan Awi Coffee. Nah, jadi nih Tar, si Awi Coffee ini merupakan kopi King Jantan yang benar-benar rajanya semua kopi nih. Kak aku pengen tengok kak, mana sih King Jantan itu kan? Itu di depan Dek, tolong diambil. Satu lagi ada ternyata. Kita satu-satu nih. Orang ini tahu nih, Dek, kalau kita tuh butuh pecinta kopi nih. Ini beda kopi, beda nih kopinya dengan kopi lainnya nih. Kenapa? Karena aroma dan aftertaste-nya itu strong banget. Kak wangi ya kak? Nggak bisa dicium deh. Bisa nih kak, ada Dalam ininya. plastik. Ini ada ininya. Oh iya. Kakak, Ya ampun deh. kakak nggak biasa beli kopi ya? Aduh buat malu deh. Biasa beli kiloan deh. Gak pernah yang kak. ini. Kak di mana nih kak jualnya kak? Nah, jadi si Awi Coffee ini bisa dibeli di Medan. Nah, terus di Binjai, bisa juga di marketplace yang ada nih. Satu hari kan sering belanja online. Halal nih ya kak ya? Halal dong, karena udah ada nih Majelis Ulama Indonesianya nih Tar. Kalau misal mau beli kopi, Oke. jangan lupa Di Awi Coffee. Ini dia videonya kak. Awi Coffee berdiri sejak tahun 1945. Quality roasting dengan menggunakan mesin Probat. Menggunakan mesin destoning yang dijamin 100% bebas batu. Grinding dengan mesin Malconic VTA 6S. Dikemas dengan menggunakan kemasan one-way valve. Tersedia offline store di Medan dan di Binjai. Juga melayani penjualan secara online dan ready to export. Nah, itu tadi iklan mengenai si Awi Coffee. Ingat, kalau mau minum kopi jangan lupa minum Awi Coffee. karena dia kopinya King Jantan. Oke, nggak terasa sih Tar, hampir 30 menit lebih kita Iya ya kak ya. ngasih 3 berita terupdate nih. Kita juga lihat nih banyak komen-komen di Facebook kita. Nggak bisa kita baca satu-satu, tapi bakal dibalas sama admin Tribun kita. Nah, jangan lupa nih untuk tontonin terus kegiatan Tribun Medan di Tribun Medan TV. Nah, YouTube-nya jangan lupa di follow dan di subscribe. Jangan lupa bunyikan Iya, lonceng. subscribe. Jangan lupa ya. Nah, jangan lupa Tribuners. follow Tribun Medan Daily Instagramnya dan juga Facebooknya Tribun TikToknya, Medan. Kak, jangan lupa. TikToknya iya Oh, benar. TikTok itu Nah, jangan lupa, lagi Kak. rame-ramenya TikTok nih karena
selalu update, Iya, selalu terdepan dan dan terpercaya. Iya. Oke, jangan lupa ya. Nah, sekian dari saya Lani. Saya Tari. Jangan lupa tontonin dan pantengin terus Tribun Medan pastinya ya. Berita yang terpercaya di Sumatera Utara ya, Ter ya. Oke, kami pamit undur diri. Selamat sore untuk teman-teman Tribuners. Sehat selalu dan tetap semangat. Assalamualaikum. Assalamualaikum.